Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Samudra dan dasar lautan masih merupakan tempat yang misterius bagi manusia. Sedikitnya ekspedisi yang menjangkau kedalaman laut yang dingin dan gelap ini membuat banyak hal yang berada di bawah sana tidak kita ketahui. Namun, seiring kemajuan teknologi sepanjang waktu, misteri-misteri itu perlahan mulai terkuak satu demi satu dan kini makin banyak rahasia bisa kita ketahui ya. Mulai dari penemuan bangkai kapal karam, patung di dasar laut, hingga penemuan binatang laut yang mengerikan. Kali ini, channel Ilmuwan Top bakal membahas beberapa penemuan aneh dan misterius di dasar laut yang mengubah pemahaman manusia mengenai sejarah manusia. Simak videonya sampai selesai ya guys. Tapi sebelum masuk ke inti video kita kali ini, kita ingetin kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Jari kematian yang sedingin es. Jari kematian adalah fenomena alam yang terjadi di dasar laut. Fenomena ini terjadi ketika air dingin dari permukaan laut bertemu dengan air hangat dari dasar laut. Perpaduan dua suhu air yang berbeda ini menciptakan lapisan air yang sangat dingin dan beku. Lapisan air ini kemudian membentuk formasi yang menyerupai jari manusia. Jari kematian biasanya ditemukan di perairan yang dalam, seperti di Samudra Pasifik dan Atlantik. Formasi ini dapat mencapai panjang hingga 10 meter dan lebih hingga 1 meter. Jari kematian sangat berbahaya bagi kehidupan laut, karena dapat membukukan ikan dan hewan lainnya. Pada tahun 2012, sebuah tim peneliti dari National Oceanic and Atmospheric Administration menemukan jari kematian di perairan lepas pantai Oregon, Amerika Serikat. Formasi ini memiliki panjang 10 meter dan lebar 1 meter. Para peneliti mengatakan bahwa jari kematian ini terbentuk ketika air dingin dari permukaan laut bertemu dengan air hangat dari dasar laut. Pada tahun 2016, sebuah tim peneliti dari University of Washington menemukan jari kematian di perairan lepas pantai British Columbia, Kanada. Formasi ini memiliki panjang 12 meter dan lebar 2 meter. Para peneliti mengatakan bahwa jari kematian ini terbentuk ketika air dingin dari arus Kuroshio bertemu dengan air hangat dari dasar laut. Armada hantu Laguna Truk. Penemuan armada hantu Laguna Truk di dasar laut adalah sebuah cerita misteri yang benar-benar menarik. Armada hantu Laguna merupakan sejumlah truk-truk tua yang ditemukan di bawah permukaan air di Laguna de Bay, yang merupakan sebuah danau terbesar di Filipina. Cerita ini memiliki asal-usul yang unik dan mengejutkan banyak orang ketika pertama kali ditemukan. Pada tahun 1981, seorang ilmuwan dan penyelam Filipina bernama Dr. Robert Dambener menyelam di Laguna de Bay untuk melakukan penelitian lingkungan dan biologi dasar laut. Selama penyelaman rutinnya, ia tiba-tiba menemukan sesuatu yang tidak biasa di dasar danau. Di dalam lumpur danau tersebut terdapat sejumlah truk tua yang terawetkan dengan baik. Truk-truk ini tampaknya telah terendam di bawah air selama bertahun-tahun tuh guys. Penemuan ini mengundang kebingungan besar karena tidak ada catatan sejarah yang mencatat adanya armada truk yang tenggelam di Laguna de Bay. Selama penyelidikan lebih lanjut, para sejarawan dan penelitian menemukan bahwa truk-truk ini sebenarnya merupakan bagian dari sejarah yang terlupakan. Mereka adalah sisa-sisa armada militer Amerika yang ditinggalkan pada masa Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1945, saat pertempuran sengit terjadi di Filipina antara pasukan Amerika dan Jepang, Amerika Serikat meninggalkan Pulau Luzon dan menarik diri dari Laguna de Bay. Mereka meninggalkan sejumlah truk dan pada saat itu dianggap tidak berguna dan ditinggalkan begitu saja. Truk-truk ini kemudian terkubur di bawah lumpur danau dan kemudian menjadi seperti armada hantu yang terlupakan. Taman Patung Bawah Air. Taman Laut Sanchun adalah lebih dikenal dengan nama Underwater Museum atau MUSA. Adalah sebuah atraksi bawah laut yang sangat unik dan menarik di Sanchun. Taman dasar laut ini berisi lebih dari 500 buah patung manusia yang tampak seperti makhluk hidup dengan mengambil model dari penduduk setempat guys. Taman ini dibuat oleh seniman asal Inggris, Jason de Curtis Taylor. Patung-patung tersebut dibuat dengan berbagai pose
dan lengkap dengan ekspresi khas manusia. Maka, ketika kalian menyelam dan melihat-lihat patung tersebut seakan-akan mereka hidup dan berinteraksi dengan kalian. Birunya perairan laut membuat pemandangan semakin indah dan terasa hidup. Ikan-ikan beragam warna menambah kesempurnaan pemandangan yang ada di Taman Lao Shan Shun. Patung-patung tersebut tampak berpelukan dengan mesranya. Ada yang berkelompok dengan membuat formasi lingkaran, sambil patung pria memeluk dari belakang patung wanita. Para wisatawan yang penasaran dan ingin menyelam langsung Taman Lao Shan Shun dapat langsung menjelajahi area seluas 800 meter tersebut ya. Namun sebelumnya harus terlebih dahulu menuju ke ibu kota St. George's. Kemudian baru menuju ke pantai yang ada di sebelah barat pulau itu. Untuk menuju ke sana Anda cukup membutuhkan waktu 10 menit naik perahu dari George's dan sekitar 15 menit dari Grand Anse. Kapal karam SS Destergom. Kapal ini adalah salah satu penemuan kapal karam paling terkenal di dasar laut guys. Kapal ini adalah kapal kargo Inggris yang tenggelam selama Perang Dunia Kedua. Ceritanya dimulai pada tahun 1941 ketika kapal ini berlayar dari Glasgow, Skotlandia menuju Alexandria, Mesir. Kapal tersebut membawa muatan beragam termasuk senjata, amunisi, truk sepeda motor, kereta api, dan berbagai perlengkapan militer lainnya untuk mendukung perang melawan Nazi Jerman. Pada 6 Oktober 1941, SS Destergom menjadi korban serangan kapal selam Jerman di Laut Merah, dan kapal ini tenggelam dengan cepat saat itu. Banyak awak kapal dan personil militer yang berada di dalam kapal tersebut, namun sebagian besar berhasil selamat, tetapi 2 awak kapal dan 5 tentara Inggris tewas dalam insiden tersebut. Selama puluhan tahun, lokasi tenggelamnya SS Destergom dilupakan dan kapal ini menjadi legenda. Pada tahun 1955, kapal ini ditemukan kembali oleh ilmuwan laut dan penyelam. Kapal ini terletak di kedalaman sekitar 30 meter di Laut Merah, dekat Ras Muhammad di Semenanjung Sinai, Mesir. Penemuan SS Destergom menjadi salah satu situs penyelam terkenal di dunia. Para penyelam dapat menjelajahi runtuhan kapal yang masih cukup utuh, melihat truk dan sepeda motor yang masih terdapat di dalamnya, serta saksi bisu dari masa Perang Dunia Kedua guys. Mekanisme Antikythera. Mekanisme Antikythera mungkin belum terlalu umum terdengar di masyarakat ya guys. Benda yang baru ditemukan pada 1901 di sebuah kapal karam di Laut Aegean sebelah selatan pulau Yunani ini merupakan cikal bakal komputer analog pertama di dunia. Mekanisme Antikythera merupakan mekanisme kompleks yang diyakini telah dirancang dan dibuat oleh para ilmuwan Yunani sekitar tahun 87 sebelum Masehi atau bahkan lebih awal. Benda ini ditemukan di sebuah kapal karam di Laut Aegean, sebelah selatan pulau Yunani pada tahun 1901 oleh seorang arkeolog Yunani bernama Valeris Thais. Ia mendapati benda yang aneh di antara patung marmer, perhiasan, dan koin yang berhasil diangkat dari kapal karam. Mekanisme Antikythera terbungkus di sebuah kotak kayu dan perunggu seukuran kotak sepatu. Benda ini baru diidentifikasi pada tanggal 17 Mei 1902. Setelah diselidiki lebih lanjut, apa itu mekanisme Antikythera? Yang awalnya diduga hanya sebuah roda gigi biasa, ternyata menjadi cikal bakal komputer analog pertama di dunia. Rangkaian benda melingkar serupa air bergerigi ini terdapat 30 buah yang berbahan perunggu dalam rangkaian tersebut. 50 tahun setelah ditemukan pada tahun 1951, dilakukan penelaahan terhadap mekanisme Antikythera. Apa itu mekanisme Antikythera? Diketahui merupakan suatu kesatuan mesin yang diyakini bisa dioperasikan secara mekanis. Artefak ini kemudian disebut dengan mekanisme. Nama tersebut diambil dari nama pulau tempat ditemukannya benda itu bersama artefak-artefak lainnya. Hasil penelitian tentang apa itu mekanisme Antikythera pertama kali dipublikasikan oleh fisikawan sekaligus sejarawan Derek de Solapres pada tahun 1974. Hingga kini, banyak ilmuwan dan sejarawan di seluruh dunia masih berusaha mengungkap misteri tentang apa itu mekanisme Antikythera sebenarnya dan siapa yang membuatnya ya. Kalung gigi Megalodon ditemukan di bangkai kapal Titanic.
Pada tanggal 30 Mei 2023, sebuah perusahaan pemetaan laut dalam yang berbasis di Guernsey, Inggris bernama Magellana mengumumkan bahwa mereka telah menemukan sebuah kalung gigi megalodon di bangkai kapal Titanic. Kalung itu ditemukan selama proyek pemindaian digital bawah laut untuk menghasilkan gambaran lengkap dari bangkai kapal. Megalodon adalah hiu raksasa yang sudah punah di masa silam, guys. Megalodon dikenal sebagai hiu terbesar dan tercepat yang pernah ada. Dan Megalodon juga bisa memakan orca si paus pembunuh hanya dalam 5 gigitan saja. Kalung itu ditemukan oleh Magellana saat melakukan proyek pemindaian bawah air pada bangkai kapal Titanic. Dalam proyek ini, Magellana mengambil 700.000 gambar bangkai kapal Titanic menggunakan 2 kapal selam dan membuat pemindaian digital Titanic berukuran penuh untuk pertama kalinya. Kalung itu terbuat dari emas dan memiliki 2 gigi megalodon yang dilapisi emas. Gigi-gigi itu berukuran sekitar 10 cm dan diperkirakan berasal dari hiu megalodon yang hidup sekitar 23 juta tahun yang lalu. Penemuan ini merupakan penemuan yang langka dan menarik. Kalung gigi megalodon adalah salah satu artefak Titanic yang paling unik dan berharga. Magellana tidak mengambil kalung gigi megalodon itu dari bangkai Titanic karena ada kesepakatan antara otoritas Amerika Serikat dan Inggris yang mencegah pemindaian semacam itu oleh publik. Saat ini, Magellana sedang mencoba menentukan siapa pemilik kalung misterius itu dengan bantuan kecerdasan buatan. Perusahaan itu mengambil AI untuk menganalisis rekaman penumpang yang menaiki kapal pada tahun 1912, memeriksa pakaian yang mereka kenakan sambil menggunakan teknik pengenalan wajah. Magellana berencana untuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mencoba mengidentifikasi pemilik kalung. Perusahaan juga akan menghubungi anggota keluarga dari 2.200 penumpang yang berada di dalam kapal Titanic pada saat tenggelamnya. Segitiga Bermuda. Kalian sudah pernah mendengar terkait misteri di balik hilangnya kapal dan pesawat di area segitiga Bermuda belum, guys? Berbagai teori baik itu secara sains sampai dengan hal mistis kerap dikaitkan dengan fenomena tersebut. Segitiga Bermuda adalah penggambaran dari sebuah wilayah imajiner yang menghubungkan titik yaitu Bermuda, Puerto Rico, dan Miami di Amerika Serikat. Area ini dianggap angker sebab seringkali dikait-kaitkan dengan keberadaan markas UFO hingga tempat tinggal bagi iblis dan dajjal. Wajar memang jika kawasan laut tersebut dianggap mistis bagi sejumlah kalangan, terlebih lagi bagi para pelaut dan penerbang. Mengingatkan telah banyak catatan kasus kapal dan pesawat yang hilang di wilayah maritim di Amerika Tengah itu. Para ilmuwan Inggris mengungkapkan teori baru mengenai segitiga Bermuda, guys. Menurut mereka, di wilayah perairan yang berada di Samudra Atlantik ini terdapat gelombang misterius setinggi 30 meter yang menyebabkan begitu banyak perahu yang tenggelam. Harian The New York Times mencatat sekurang-kurangnya ada 50 kapal dan 20 pesawat dan lebih dari 1.000 orang lenyap di segitiga Bermuda dalam 500 tahun terakhir. Menurut kalian gimana nih, guys, tentang kontroversi terkait segitiga Bermuda? Coba komen di bawah ya. Bangkai kapal SS Gaisopa. Penemuan harta karun bernilai besar yang berisi muatan berharga ditemukan baru-baru ini, guys. Sebuah perusahaan eksplorasi laut dalam Amerika mengatakan telah menemukan reruntuhan kapal kargo Inggris yang diyakini membawa hingga 240 ton perak, dan kapal tersebut ditemukan di Samudra Atlantik bagian utara. 7 tahun setelah awak kapal tenggelam saat Perang Dunia Kedua berkecamuk. Kapal tersebut tenggelam akibat hantaman torpedo kapal milik Nazi atau Jerman pada tahun 1941 silam. Dari 84 awak kapal, hanya seorang penumpang kapal nahas tersebut yang berhasil selamat. Odyssey mengatakan, pemerintah Inggris berencana melakukan pencarian terhadap kapal Inggris yang tenggelam lainnya, termasuk kapal HMS yang membawa 10 ton emas pada tahun 1694 silam. Sejauh ini, para pekerja telah mengumpulkan lebih dari 1.200 batangan perak atau sekitar 1,8 juta troy ounce, sekitar 23, juta atau sekitar 586 miliar rupiah. Perusahaan ini terikat kontrak dengan pemerintah Inggris dan akan mendapatkan 80% hasil tangkapannya. Sisanya sebesar 20% akan disalurkan ke Departemen Keuangan.
Pahlawan Yunani Hercules. Hercules yang lebih sering disebut Hercules adalah salah satu pahlawan paling terkenal dalam mitologi Yunani ya guys. Baru-baru ini arkeolog menemukan sisa-sisa patung klasik berusia lebih dari 1800 tahun di kota metropolitan kuno Filipi di sebelah timur laut Yunani. Menurut pernyataan Kementerian Kebudayaan dan Olahraga negara tersebut, selama penggalian para arkeolog menemukan karya periode Romawi yang menggambarkan pahlawan mitos Hercules atau juga dikenal sebagai Hercules. Tim peneliti dari Aristotle University of Thessaloniki di Yunani memfokuskan penggalian mereka di sebuah situs yang terletak di jalan utama kota. Penggalian ini berhasil pada pertengahan September 2022 lalu. Legenda menyebutkan bahwa Hercules adalah putra Zeus, seorang dewa Yunani dan menguasai gunung Olympus. Hercules dalam kisahnya menunjukkan kekuatan manusia super dan mampu mengatasi 12 cobaan yang diberikan oleh Raja Eurystheus. Para arkeolog sendiri mengidentifikasi patung Hercules ini berdasarkan wujud singa yang tergantung di tangan kirinya dan sebuah tongkat yang ditemukan di pecahan-pecahannya. Karena berdasarkan mitos, salah satu tugas Hercules adalah membunuh singa Nemea yang kemudian kulitnya dia pakai. Stonehenge dan Danau Michigan. Pada tahun 2007, Mark Holley, seorang profesor arkeolog bawah laut di Northwestern Michigan University College, dan rekannya bernama Brian Abbott, menemukan susunan batu membentuk lingkaran di kedalaman 40 kaki saat sedang meneliti bangkai kapal di Danau Michigan, guys. Salah satu di antara batu itu memiliki ukiran seekor mastodon, hewan purba bergading besar yang diperkirakan pertama kali muncul pada 40 juta tahun lalu dan hidup hingga 10.000 tahun lalu. Ukiran tersebut diperkirakan telah berumur 10.000 tahun sesuai dengan perkiraan keberadaan mastodon dan manusia di bumi. Namun mereka belum bisa memastikan apakah itu benar-benar ukiran mastodon atau bukan. Michigan sebelumnya juga telah memiliki situs petroglyph dan bahkan batu berdiri seperti Stonehenge. Perwakilan dari Museum Paleontologi Universitas Michigan berkomentar bahwa meski merasa skeptis, ia tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut dan berharap bisa melihat foto hasil yang lebih baik dari susunan batu-batu tersebut. Ubur-ubur abadi atau Turipsis dohrnii adalah salah satu dari sedikit hewan di dunia yang dapat hidup abadi. Bahkan hewan ini dapat hidup hingga kiamat asal tidak dipindahkan dari habitat aslinya loh. Ubur-ubur abadi pertama kali ditemukan di Laut Mediterania pada tahun 1883. Para peneliti dan ilmuwan tidak mengetahui fakta tentang kemampuan transformasi mereka hingga pertengahan 1990-an. Satu-satunya cara ia bisa mati adalah dengan dimakan oleh predatornya, dikeluarkan dari air atau terkena penyakit. Terlepas dari penyebab kematiannya, secara umum, ubur-ubur abadi dapat hidup selamanya. Saat berada di ambang kematian, ubur-ubur abadi dapat kembali ke tahap polip dan memulai siklus hidupnya dari awal lagi. Tidak ada batasan berapa kali mereka dapat melakukan tahap polip ini. Kemampuan ini dicapai melalui proses langka yang disebut transdiferensiasi. Meskipun ditemukan pada tahun 1883, kemampuan khusus spesies ini baru diketahui pada pertengahan 1990-an. Ubur-ubur abadi memakan makhluk laut kecil termasuk plankton, telur, ikan, larva, dan udang air asin. Ubur-ubur abadi ini juga bisa menyengat tetapi tidak beracun. Seperti semua ubur-ubur, ia tidak memiliki otak atau hati. Laut susu. Fenomena alam bernama lautan susu membuat lautan selatan Pulau Jawa nampak bercahaya di malam hari terlihat dari satelit. Momen langka bernama bioluminescence ini berhasil diabadikan oleh sistem satelit gabungan, yaitu Polar GPSS NOAA milik pemerintah Amerika Serikat dan kolaborasi dengan institut lain. Pada foto citra satelit tersebut terekam bioluminescence atau lautan susu itu berada di bawah Pulau Jawa, tepatnya sekitar Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Agustus 2019. Cahaya laut pada malam hari akibat bioluminescence berasal dari reaksi kimia pada jenis bakteri tertentu. Akibatnya, laut malam menghasilkan cahaya keputihan yang tersebar luas. Momen ini paling sering muncul di perairan Samudra Hindia dan negara-negara yang memiliki lautan yang luas. Dalam kasus ini,
Laut Selatan Pulau Jawa diperkirakan luas siluet putih bila munsayang tersebut mencapai 100.000 km persegi. Fenomena lautan susu terletak di area berjarak 25 km dari lepas pantai setelah Jawa. Sementara area inti yang terang kira-kira berukuran 500 km persegi. Ikan oarfish raksasa. Sekelompok nelayan baru-baru ini menangkap seekor ikan monster oarfish sepanjang 16 kaki di Sylt. Oarfish adalah ikan laut dalam yang jarang terlihat, dan penangkapan ikan sepanjang 16 kaki adalah peristiwa yang sangat langka. Ikan tersebut ditangkap oleh sekelompok nelayan di lepas pantai Arica, Sylt pada tanggal 15 Juli 2022. Terlebih, kemunculan ikan oarfish di permukaan laut sering dikaitkan dengan gempa bumi dan tsunami. Ini dikarenakan adanya legenda yang berkembang di Jepang yang menyatakan bahwa ikan oarfish adalah pembawa pesan dari dasar laut yang muncul untuk memperingatkan akan adanya bencana alam. Legenda ini muncul karena ikan oarfish adalah ikan laut dalam yang jarang terlihat di permukaan, sehingga kemunculannya sering dikaitkan dengan peristiwa yang tidak biasa seperti gempa bumi dan tsunami. Namun, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Para ilmuwan percaya bahwa ikan oarfish muncul di permukaan laut karena sakit, sekarat, atau berkembang biak. Video penangkapan ikan oarfish ini viral di media sosial dan membuat geger dunia maya. Dalam sebuah video pendek terlihat bahwa ikan panjang bertulang tersebut diikat di kepala saat para nelayan memindahkannya ke darat. Kemunculan Stonehenge bawah air. Sebuah lingkaran prasejarah yang terdiri dari 150 batu tegak yang dijuluki Stonehenge Spanyol. Itu telah muncul kembali dari sebuah waduk yang surut akibat kekeringan yang melanda Eropa, guys. Hingga menyebabkan badan air pada bendungan tersebut terkuras hingga seperempat dari level normalnya. Situs ini ditemukan oleh Hugo Obermeier. Dia adalah seorang pendeta Jerman dan arkeolog amatir pada 1925. Stonehenge Spanyol ini merupakan sebuah lingkaran batu granit yang diperkirakan berasal dari zaman 5000 tahun sebelum Masehi. Benda unik tersebut hanya terlihat 4 kali sejak ditemukan pada tahun 1924. Kemunculannya yang kelima pada tahun ini terjadi setelah kekeringan terburuk dalam 60 tahun yang melanda Spanyol. Batu-batu ini setidaknya 2000 tahun lebih tua dari Stonehenge Inggris dan memiliki detail bergelombang yang diyakini mewakili sungai Tagus di dekatnya. Beberapa teori menyarankan struktur prasejarah itu digunakan sebagai kuil surya atau diletakkan di atas makam ketika dibangun oleh Celtic 7000 tahun yang lalu. Bola ungu. Ilmuwan di kapal penjelajah Nautilus atau bisa disebut EV Nautilus menemukan misteri makhluk laut baru, yakni bola ungu kecil yang terselip di antara bebatuan di lepas pantai California. Hingga saat ini dugaan jenis hewan yang paling mendekati adalah Gastropoda, hewan yang ada di dalam filum molluska bernama Pelorobans. Bola itu ditemukan pada 18 Juli ketika EV Nautilus menjelajahi Argyle Canyon, tempatnya di barat Kelly Island National Marine Sanctuary. Saat robot Hercules menyelam ke kedalaman 1616 untuk mengamati kerang dan kepiting. Peneliti memutuskan mengambil makhluk itu dengan Hercules. Bola itu yang membentang menjadi 2 lobus setelah dibawa ke atas kapal rupanya memiliki ukuran sekitar 5 cm. Menurut Bolton, tim EV Nautilus Relief tak biasa menemukan spesies yang benar-benar baru dan membutuhkan waktu untuk mengonfirmasi fakta itu. Tim tersebut biasanya menemukan organisme di area di mana sebelumnya tak ada orang yang tahu terdapat makhluk hidup. Kemungkinan bola ungu itu merupakan gastropoda yang sebelumnya pernah diketahui, namun belum pernah terlihat di perairan California sebelumnya. Waduh, menurut kalian itu spesies apa ya guys? Suara gunung es. Palung Mariana adalah salah satu tempat terdalam di bumi dengan kedalaman hingga 1034 meter. Tekanan air di dasar palung mencapai 1086 bar atau 1086 kali lebih tinggi dari tekanan atmosfer di permukaan laut. Pada tahun 2023, para peneliti dari Scripps Institution of Oceanography di California menemukan suara yang aneh di dasar Palung Mariana. Suara tersebut terdengar seperti suara gemuruh dan diduga berasal dari gunung es yang meleleh.
Gunung es yang meleleh di dasar Palung Mariana adalah fenomena yang langka. Gunung es tersebut berasal dari lapisan es Antartika yang pecah dan terbawa arus ke Laut Samudra Pasifik. Ketika gunung es tersebut mencapai Palung Mariana, tekanan air yang tinggi akan menyebabkan gunung es tersebut meleleh. Suara gemuruh yang terdengar di dasar Palung Mariana diduga berasal dari air yang mendidih. Saat gunung es tersebut meleleh, air yang mendidih akan menghasilkan gelombang kejut yang dapat merambat melalui air laut. Para peneliti masih mempelajari suara gemuruh ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang fenomena tersebut. Suara gemuruh ini dapat menjadi indikator aktivitas gunung es di dasar Palung Mariana yang dapat berdampak pada ekosistem laut di sekitarnya. The Unknown. Alasan semesta kita adalah tempat yang luas dan penuh misteri. Fakta menariknya, 95% laut masih belum terjamah oleh manusia. Saking luasnya lautan yang ada di bumi ini guys, bagian laut yang berhasil dan telah dieksplorasi manusia hanya 5% saja. Itu pun sudah banyak penemuan yang beragam dan hal menakjubkan yang ditemukan oleh penyelam di dasar laut ya guys. Apalagi ketika penyelam sudah mampu menjelajahi seluruh lautan optimal sampai 100%. Oleh karena itu, ilmuwan menyebutkan bahwa masih sekitar 85% spesies hewan laut yang belum teridentifikasi oleh manusia. Belum diketahui nama, jenis, dan berbagai macam pola hidup hewan tersebut. Kira-kira dari 90% yang belum terjamah tersebut ada apa saja ya di dalamnya? Semoga di masa depan para ilmuwan dapat menjelajahi dasar laut lebih luas lagi dengan teknologi canggih dari masa depan ya guys. Ciuman kematian. Banyak orang yang belum pernah mendengar tentang ikan yang satu ini ya guys. Ikan ini terletak di lepas pantai Pasifik Amerika Utara. Biasanya ia berukuran kurang dari 10 inch. Ciri kepribadian yang menonjol dari ikan ini adalah mereka teritorial yang sangat agresif. Mereka melawan apapun yang datang terlalu dekat dengannya. Tidak perlu seberapa besar penyusupnya, mereka memiliki gigi tajam seperti jarum yang dapat mereka gunakan untuk menyerang sasarannya, dan mereka tidak cenderung mundur dalam pertarungan. Banyak penyelam melaporkan bahwa mereka sering diserang oleh ikan yang pemarah setelah terlalu dekat dengan rumahnya. Untungnya, ukuran kecil sehingga mereka bukan ancaman bagi manusia, selama kamu tidak mendekat ke tempat yang bukan tempatnya. Namun, bagian terunik dari ikan ini adalah cara mereka bertarung guys. Begitu salah satu dari mereka merasa ada binatang yang terlalu dekat, ia akan memperingatkannya dengan membuka mulutnya selebar mungkin. Uniknya, ikan ini akan membuka dan menutup mulutnya beberapa kali untuk mencoba menakut-nakuti lawannya sebelum beralih ke mode serangan. Itu kenapa ikan ini diberi julukan ikan ciuman kematian. Waduh, ngeri banget ya guys. Coba bayangin kalau kamu mendekati ikan tersebut dan kemudian kamu diserang. Apa nggak bahaya tuh?